Sore itu, langit desa Embun berwarna keemasan. Angin semilir menyentuh rerumputan hijau, menciptakan gelombang yang menari di bawah cahaya senja. Terdapat 5 anak berlarian di pematang sawah. Mereka adalah Raka, Dito, Lani, Nala, dan Saka, yang merupakan sahabat tak terpisahkan. Ketika sedang berjalan-jalan di pematangan sawah, sebuah usulan membawa arah petualangan mereka berubah. Raka mengingat cerita dari kakaknya tentang air terjun yang tersembunyi di balik Bukit Barat. Dengan semangat, mereka menyeberangi sawah, melintasi hutan kecil dan tanjakan yang terjal, serta diiringi kicauan burung dan desiran angin. Hei, kalian ingat gak cerita kakakku soal air terjun yang tersembunyi di balik Bukit Barat itu? Oh, yang katanya jauh di balik bukit itu ya? Aku jadi penasaran deh. Ayo kita ke sana. Aku bawa bekal. Kita bisa piknik di sana. Wah, pasti di sana banyak bunga-bunga cantik. Ayo kita berangkat sekarang. Di tengah perjalanan, Nala, anak yang selalu tertarik pada hal-hal baru, terpesona oleh sebuah bunga merah menyala yang diapit oleh 2 pohon raksasa. Ia berhenti sejenak dan tertinggal dari rombongannya. Teman-teman, tunggu sebentar. Bunga ini bercahaya. Lalu mendekati bunga itu karena ketertarikannya akan kilau cahaya yang terpancar dari bunga itu. Saat tangannya menyentuh kelopak bunga itu, cahaya terang menyelubunginya dan membawanya ke dunia yang berbeda dan hanya meninggalkan bando birunya. Setelah beberapa saat, Lani baru menyadari bahwa Nala tidak ada lagi di dalam rombongan. Saat itu juga, ia mengajak ketiga temannya untuk mencari Nala. Mereka kembali menelusuri jalan yang telah mereka lalui. Mereka mencari, memanggil, Nala, di mana dia? Jangan bercanda, Nal. Ini bukan hal lucu tahu. Lalu mereka menemukan bando biru milik Nala yang tergeletak di atas tanah dekat dengan bunga merah yang bercahaya. Lihat bunga itu. Sepertinya kita harus ke sana deh. Dengan rasa khawatir dan keberanian, mereka mendekati bunga dan tanpa sadar, mereka pun ikut masuk ke dalam dimensi lain yang sama seperti Nala. Mereka memasuki dunia lain yaitu hutan bisikan yang bernama Lumora, tempat di mana hewan bisa bernyanyi, pohon bisa tertawa, dan angin membawa pesan. Seorang kura-kura berjanggut panjang muncul dan berkata bahwa Nala terjebak di lembah kristal dan hanya bisa diselamatkan jika mereka menyelesaikan 3 misi persahabatan. Selamat datang di Lumora. Nala terjebak di lembah kristal dan hanya bisa diselamatkan jika kalian bisa menyelesaikan 3 misi persahabatan. Baiklah, kami akan menyelamatkan Nala. Apakah misinya tersebut, kura-kura? Pertama, kumpulkan nada-nada alam dari 3 tempat, yaitu air terjun kaca, gua gema, dan ladang bunga bersuara. Pada misi yang pertama, mereka mendapatkan perintah untuk menyusun nada-nada alam. Sebuah lembah sunyi yang dahulu dipenuhi nyanyian, kini sunyi karena kehilangan nada-nada alam. Butiran cahaya suara yang tersebar akibat badai ajaib. Keempatnya harus mencari nada-nada alam di 3 tempat, yaitu air terjun kaca, gua gema, dan ladang bunga bersuara. Mereka membagi tugas, belajar mempercayai satu sama lain. Ketika semua nada kembali berkumpul, lagu lembah kembali mengayun, dan mereka belajar mengenai pentingnya mendengarkan orang lain. Aku temukan nada dari air terjun.
Dan aku menemukan dari gua gema. Kalau aku dari ladang bunga. Mari sini, kita satukan semuanya. Setelah menyelesaikan misi yang pertama, mereka harus menyelesaikan misi kedua, yaitu membuat raksasa tertawa. Di tengah padang daun, seorang raksasa daun duduk murung. Untuk melanjutkan perjalanan, mereka harus membuatnya tertawa. Raka mulai membuat wajah lucu dari ranting. Dito menciptakan boneka daun dan Saka menari aneh. Lihat wajahku raksasa. Hahaha. Ini boneka daun buat kamu. Dan aku menari. Saat tawa raksasa pecah, tanah pun bergetar dan potongan peta menuju lembah kristal muncul dari kantong jubahnya. Setelah mendapatkan petunjuk menuju lembah kristal, mereka harus menyelesaikan misi terakhir, yaitu melawan bayangan pecah. Di depan lembah, taman cermin menanti. Di sana, masing-masing dari mereka melihat sisi gelapnya sendiri, seperti rasa iri, takut, marah, dan tidak percaya diri. Bayangan itu mencoba memecah kebersamaan mereka, tetapi mereka saling menggenggam tangan, mengingat kembali kebersamaan dan perlahan cermin menyatu, membuka pohon dalam lembah kristal. Aku takut jika ditinggalkan. Aku iri pada kalian. Aku sering marah tanpa sebab. Aku ragu pada diriku sendiri. Tapi kita tetap sahabat. Genggam tanganku. Di bawah pohon kristal, mereka menemukan Nala tertidur. Cahaya mengelilinginya, dan saat tangan mereka menyentuhnya, Nala perlahan membuka mata. Nala berkata bahwa Lumora hanya bisa ditinggalkan bersama sahabat sejati. Nala, kalian datang. Lumora hanya bisa ditinggalkan bersama sahabat sejati. Cahaya dari pohon menyelubungi mereka, membawa mereka kembali. Saat mereka tersadar, langit desa sudah gelap. Mereka terdiam di pematang yang sama. Bandu biru Nala digenggamnya. Kita benar-benar ke tempat yang ajaib ya. Pando biruku, aku membawanya kembali. Dunia itu mungkin sudah tertutup, tapi persahabatan kita tak akan pernah sama lagi. Dunia magis itu mungkin telah tertutup, tapi ikatan mereka telah merubah selamanya. Menjadi sahabat sejati yang telah menjelajahi keajaiban bersama.